Dari hadis yang kita baca tadi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, manusia yang paling jujur, dan beliau adalah manusia pilihan Allah yang dikaruniakan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan kepada kita kejadian-kejadian yang terjadi setelah beliau, setelah wafatnya beliau. Salah satu hal yang beliau beritahukan adalah al-khilafah, permasalahan kepemimpinan. Al-khilafah, yang mana kalimat ini kadang-kadang menjadi polemik tengah-tengah kita. Sebagian orang ada yang ingin mengangkat harus menjadi khilafah, harus menjadi khilafah, harus menjadi pemimpin dan semacamnya. Maka kita perlu tahu makna khilafah dan apa sih sebenarnya permasalahan yang kadang-kadang dibuat atau menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat kita. Pertama, masalah khilafah. Khilafah di sini kalau diartikan orang yang melanjutkan, ya, orang yang melanjutkan sesuatu namanya khalifah, orangnya khalifah. Sesuatu yang dilanjutkan itu namanya khilafah. Ya, orangnya namanya khalifah, penerus yang melanjutkan. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Sebagaimana hadis yang sebelumnya kita juga sudah baca. Yang di sini juga disebutkan al-khilafi ummati 30 sanah. Khilafah pada umatku adalah 30 tahun. Jadi kalau orang ngaji hadis ini aja, maka dia akan merasa bingung sendiri dengan apa yang digembar-gemborkan oleh orang-orang sekarang. Jadi mereka menggambar-gemborkan khilafah artinya pengen menjadi kepemimpinan, dipimpin oleh Islam, dihukum dengan syariat Islam misalnya, tetapi harus dengan cara-cara kepemimpinan secara zahir, mimpin. Jadi mereka mengatakan khilafah itu runtuh di zaman Utsmani dan semacamnya. Padahal khilafah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini tergabung dari dua hal. Pertama, kepemimpinan secara zahir. Yang kedua, kepemimpinan secara batin. Apa itu secara batin? Kalau zahir udah tahu kita, jadi pemimpin maksudnya, raja atau orang yang memimpin. Adapun khilafah secara batin artinya mewarisi Rasulullah dari sisi ilmu, akhlak, perangai, dan menyebarkan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu khilafah batin. Jadi yang disebut oleh Rasulullah 30 tahun adalah yang tergabung dari dua hal ini. Khilafah yang benar-benar tergabung, pemimpinnya sesuai dengan kategori yang Rasulullah mau, membawa syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Tergambar pada sosoknya Rasul tersebut, orang tersebut, khalifah tersebut, dan juga pengikut-pengikutnya. Adapun selanjutnya setelah 30 tahun, yaitu setelah eranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ditutup sedikit dengan beberapa bulan Sayyidina Al-Hasan bin Ali, setelah itu diambil kepemimpinan oleh seorang sahabat, ya, bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Semua tahu khalifah selanjutnya atau orang yang memimpin selanjutnya. Tapi kok bisa dia muslim dan dia dibaiat dan dia memimpin? Secara globalnya kepemimpinan ya, lumayan. Artinya Islam berdiri dan bisa tersebar. Tetapi Rasulullah tidak menamakan zaman itu khilafah. Bahkan Rasulullah dalam hadits tersebut sebutkan mulkun adud, kerajaan, kata Nabi SAW. Adud, beberapa tafsiran, salah satunya saling menggigit satu sama lain. Maksudnya mereka itu mementingkan urusan pribadi dan menekan daripada rakyatnya.
salah satu makna adud atau udud dalam beberapa qiraah dan bacaannya. Artinya di sini khilafah itu yang disebutkan oleh Rasulullah yang sifatnya sempurna hanya 30 tahun. Setelahnya udah kerajaan aja kata Rasulullah. Padahal mereka nggak ngaku raja, mereka ngakunya khalifah. Dan mereka membaiat. Tetapi karena sistem pembaiatannya lebih mirip daripada pewarisan, diwariskan, makanya lebih kepada kerajaan. Maksud kita dalam pembahasan ini apa sih? Maksudnya begini, bahwa khilafah yang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang ingin dicapai kadang-kadang dengan cara yang salah, itu khilafah yang sifatnya kepemimpinan. Padahal itu Rasulullah aja mengatakan itu 30 tahun di awal. Bukan berarti setelahnya tidak ada khilafah ala minhajun nubuwah. Ada, Rasulullah udah sebut. Ada nanti di zaman, beberapa zaman yang menjadi pemimpin memegang seperti jalannya para nabi, jalannya Nabi Muhammad SAW. Itu ada. Tetapi kita menggembar-gemborkan bahwa Islam tidak akan hidup kecuali dengan kepemimpinan yang dipimpin oleh Islam dan dipegang, itu omongan tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah aja nggak menyebutkan setelahnya 30 tahun khilafah. Berarti kalau dia menggembar-gemborkan Islam tidak akan hidup, tidak akan ada. Karena nanti ada pemahaman yang ekstrim dari pemahaman khilafah ini. Mereka mengatakan apa? Selagi pemimpin yang memimpin bukan atas nama Islam, bukan dengan dasar landasan Islam, berarti semua yang di bawahnya tidak Islam. Itu yang paling ekstrim di pemikiran ini. Kenapa saya sebutkan ini? Karena ini bahaya urusannya. Dari pemikiran yang semacam ini sudah banyak membuat orang-orang yang muslim dianggapnya murtad. Kenapa? Karena dia mengakui kepemimpinan yang bukan islami. Siapa yang tidak mengakui kepemimpinan islami atau tidak mengikuti, berarti dia tidak muslim, dia keluar dari Islam. Jadi pemikiran yang sangat berbahaya. Takfiri dan semacamnya kadang-kadang berlandaskan begitu. Jadi pemikiran khilafah sebenarnya nggak salah. Nah, adapun khilafah yang sampai sekarang masih berdiri, yang disebut dengan Khalifatullahi fil ard, kita semua yang muslim, yang mukmin, selagi masih ada di muka bumi ini orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, berarti khilafah Allah masih ada. Paham? Jadi sekarang khilafah ada nggak khilafah? Ada. Selagi ada orang muslim, ada khilafatullah. Karena Allah ketika menciptakan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa itu khalifatullah fil ardi? Nabi Adam. Padahal nggak ada siapa-siapa dipimpin. Ya, Nabi Ibrahim ketika beliau ada sendiri yang beriman, nggak ada yang beriman di muka bumi ini kecuali Nabi Ibrahim di waktu itu. Siapa khalifahnya? Itu Nabi Ibrahim. Apakah dia memimpin sesuatu? Enggak. Enggak memegang kepemimpinan, enggak memegang apa, biasa aja, sendiri malah. Tapi khalifatullah ada di muka bumi. Jadi khilafah yang harusnya kita cari dan kita berusaha melaksanakannya, yaitu bagaimana benar-benar kita melaksanakan amanat kita sebagai umat manusia yang ditugaskan untuk menghamba kepada Allah. Jadi hakikat khilafah ataupun kepemimpinan yang hakiki adalah ketika kita menghamba kepada Allah, melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Itu khalifah. Ya, adapun khilafah ala minhajun nubuwah, Rasulullah udah sebutin, ada zamannya. Lihat hadisnya, al khilafatu fi ummati 30 sanah, thumma mulkun ba'da dzalik. Rasulullah bilang, kemudian kerajaan setelah itu. Lalu dihitung-hitung oleh para sahabat, khususnya oleh Sayyidina Safinah Maula Rasulullah, mengatakan lengkap 30 tahun adalah khilafah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berakhirnya khilafah Sayyidina Ali diambil alih oleh Muawiyah, selesai 30 tahun dah habis. Kemudian kerajaan. Makanya ada orang-orang tabi'in bertanya, Sa'id Ibn al-Musayyib bertanya kepada Safinah, inna Bani Umayyah yaz'umuna anna al-khilafata fihim. Bani Umayyah mengaku-ngaku bahwa khilafah ada pada mereka. Kata Sayyidina Safinah, enggak. Kalau khalifah yang tergabung, enggak. Kata kadzabu Bani Zarqa,
Banu Zarqa. Bohong, mereka bohong. Nggak benar. Artinya bohong di sini tidak sesuai dengan ucapan Nabi SAW. Banu Zarqa, anak-anak orang-orang yang Zarqa itu biru, mata biru. Maksudnya yang mereka menikah dengan orang-orang banyak, menikah dengan orang-orang Romawi dan semacamnya. Hum mulukun, mereka ini raja. Min syarril muluk, bahkan termasuk terburuk-buruknya daripada muluk, raja. Tentunya setelah Muawiyah bin Abi Sufyan yang dia adalah sahabat, dilanjutkan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah yang hanya beberapa tahun dia jadi khalifah. Kemudian dilanjutkan dengan sama lain saling membunuh, saling menjatuhkan, sampai jatuhnya dinasti daripada Bani Umayyah. Kemudian bangkit Bani Al-Abbas, ya, cucu-cucu daripada Sayyidina Al-Abbas. Mereka juga begitu dengan keadaan yang saling bermusuhan. Tetapi yang kita lihat, terlepas dari itu kejadian, Islam apakah padam? Tidak. Jayanya Islam dengan apa? Betul, adanya kepemimpinan itu salah satu ada penyokong. Tetapi Islam berdiri dan kokoh karena ada orang-orang, ulama-ulamanya